ilmu itu banyak. Ilmu syariat ini dari kita lahir sampai mati tidak akan bisa terungkap dan bisa dipelajari, tidak mungkin. Seandainya kita lahir sudah bisa belajar, baru lahir belajar sampai umur 100 tahun mati, Islam nggak mungkin bisa terambil semua ilmu Islam. Lahir lagi ruh yang kedua, belajar lagi sampai 100 tahun belum bisa. Apalagi otak kita di zaman 2020 1441 ini, zaman now ini, yang makanannya udah banyak syubhatnya, yang tontonannya udah banyak yang haramnya. Oh, nggak mungkin. Orang yang zaman-zaman bersih aja di zaman sahabat, zaman ini nggak bisa menguasai ilmu secara keseluruhan, apalagi di zaman sekarang. Kemampuan otak kita ini sangat terbatas, karena memang seperti kata Imam Syafi'i ketika beliau ngadu kepada syekhnya Al-Waqi, dia bilang syakautu ila Waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Aku pernah ngadu kepada guruku yang namanya Waqi tentang buruknya hafalanku. Kata Syekh Waqi, gurunya Imam Syafi'i, bilang fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepada saya untuk menjauhi maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun, karena ilmu, al-ilm itu ilmu agama, karena ilmu agama ini adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan, tidak akan masuk kepada hati yang penuh maksiat. Berarti tanpa maksiat saja hati bersih mempelajari Islam sempurna dari lahir sampai meninggal nggak bisa, apalagi dengan hati yang model begini, nggak mungkin. Makanya kata-kata talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu wajib, di sini kita ambil mana yang paling baik, mana yang paling dibutuhkan. Nggak semuanya. Kalau semuanya katanya wajibatuna aktsar min auqatina, kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Kewajiban belajar banyak, sementara waktu kita hanya sedikit. Makanya di sini takdimul aham alal muhim, mengedepankan yang paling penting di antara yang penting. Semua ilmu penting, tapi mana yang lebih terpenting. Disinilah nasihat dari siapa? Al-muallif, yanbaghi, layak bagi seorang penuntut ilmu untuk memilih ilmu yang paling baik. Dalam artian paling baik. Kenapa? Ahsana. Karena kita tahu semua ilmu itu hasan, semua itu ilmu baik. Nggak ada ilmu yang buruk, ilmu semuanya baik. Tapi kita pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Supaya kita dengan waktu yang sangat terbatas, dengan otak yang sangat terbatas, bisa mendapatkan maksimal, mendapatkan yang lebih bermanfaat. Dan juga tentunya memilih dalam urusan agamanya yang dibutuhkan filhal di saat ini, dan juga yang dibutuhkan pada waktu nanti. Mana yang sekarang dibutuhkan, mana yang nanti, itu harus kita pilih. Dan itu nggak bisa kita milih sendiri. Yang bisa milihin guru bilang sekarang belajar ini dulu, itu guru yang tahu. Makanya adab kalau kita ngajak, atau maaf kalau kita minta belajar sama guru itu jangan disuruh, ntar Ustadz ngajar ini. Ustadz yang diatur, disuruh Ustadz ntar ini. Nah Ustadz kan tahu mana yang mesti dikedepankan, mana yang mesti dibelakangkan. Di sini jamaah mana yang lebih pantas disampaikan, mana yang enggak. Nah kalau kita kan pengen, kenapa milih itu enak, soalnya dengernya enak, bukan berdasar kebutuhan. Tapi kalau guru biasanya berdasarkan kebutuhan. Ini jadi kalau kita adabnya, kalau kita minta guru ngajar, terserah Ustadz mau ngajar apa, mana yang kira-kira pantas untuk untuk kita, yang lebih dibutuhkan Ustadz silakan. Jangan sampai kita ilmu juga. Di sini kita akan membahas tentang ilmu manasik haji. Manasik haji bagus, tapi kayaknya kalau belajar manasik haji udah daftar haji apa belum? Nah belum, mau belajar manasik.
Mau ngasih ilmu manasik ke orang enggak juga, mau ngapain belajar manasik? Bukan nggak perlu, perlu, cuman belum apa? Belum dibutuhkan. Itu nanti film kalau pas mau haji belajar manasik. Itu harus apa? Jadi sesuai, ilmunya perlu, tapi untuk saat ini enggak. Kita lebih apa? Butuh misalkan adab menuntut ilmu, karena kita setiap hari menuntut ilmu, adabnya bagaimana? Ketika kita sholat, tata cara sholat dan seterusnya, karena saat ini setiap hari kita apa? Sholat. Kadang-kadang ada baru belajar ya karya siapa? Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahumullah. Belajar itu, nah sholatnya aja belum beres, tata cara sholat, rukun, wajib belum bisa, nggak ketemu, belum saatnya.